2 muertes y 2 cadáveres. Film ini diawali dengan seorang pengacara wanita yang memasuki sebuah hotel. Dari raut wajahnya sih, ia nampak begitu gugup. Ia menemui kliennya yang bernama Adrian Doria, sementara pengacara itu sendiri bernama Virginia Goodman yang mewakili pengacara Doria yaitu Felix Leipa. Dari sebuah berita, ternyata Doria adalah seorang pengusaha dan ia diduga membunuh kekasihnya yang seorang fotografer dan bernama Laura Pidal. Goodman datang ke sana untuk menggantikan Felix yang sedang melancong. Selain itu, kemungkinan Doria harus bersaksi pada malam itu. Karena menurut sumbernya, Goodman di pengadilan berkata bahwa penuntut punya saksi baru yang bisa memberatkan kasus Doria. Tapi pihaknya belum tahu siapa saksi itu. Dan ia akan bersaksi dalam 3 jam ke depan. Goodman merasa ada celah dalam pernyataan Doria. Ia ingin Doria menceritakannya secara detail agar sang pengacara bisa membelanya di pengadilan. Nah, dalam karirnya, si Goodman ini tidak pernah kalah dalam satu kasus pun. Doria merasa ia sudah menceritakan semuanya, tetapi Goodman mengancam bahwa pengadilan sudah menyiapkan surat penahanan untuk Doria dan mereka mempunyai waktu untuk meninjau ulang pernyataan Doria. Jadi ia meminta kerjasamanya. Lalu Doria pun menceritakan kejadiannya. Ia dan pacarnya bertemu di sebuah hotel yang pernah beberapa kali ia kunjungi bersamanya. Seseorang mengetahui hubungan mereka dan mencoba memerasnya dengan meminta uang sebesar 100.000 euro. Jadi Doria lebih memilih membayar dibandingkan menghadapi perceraian dengan istrinya karena ia mencintai istrinya yaitu Sonia. Goodman menanyakan kenapa Doria memilih hotel yang jaraknya 300 km dari rumahnya. Apakah ia tidak mencurigai ada sesuatu yang direncanakan? Selain itu, Goodman bertanya tentang pesan yang diterima di ponselnya. Ia pun bercerita, setibanya di hotel, mereka menunggu beberapa jam, lalu muncul sebuah pesan dari ponsel Laura yang digunakan oleh si pemeras. Karena merasa mereka dijebak, mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka hingga Doria tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, ada polisi mengetuk pintu, dan alangkah kagetnya ia menemukan Laura sudah tak bernyawa. Para polisi itu masuk dan menahan Doria. Menurut laporan polisi, saksi mendengar teriakan tapi tak ada orang yang meninggalkan ruangan. Kamarnya terkunci dari dalam dengan rantai, serta jendela tidak terbuka dari dalam karena pihak hotel melepas pegangan jendela di musim dingin. Dan tak ada kerusakan di jendela. Menurut pendapat Doria, seluruh TKP dibuat seolah dirinya lah pelakunya. Polisi akan mengambil kesimpulan bahwa Laura jatuh cinta kepada Doria dan ia membunuhnya untuk menyelamatkan pernikahannya. Si Doria ini tidak tahu siapa pelakunya. Lalu Goodman terus mendesak Doria untuk menceritakannya secara detail karena pengakuan tadi hanya memperkuat kecurigaan polisi. Polisi yakin tak ada alasan seseorang melakukan ini kepada Doria. Cerita versi Doria ini seperti dibuat-buat, jadi sudah tugas Goodman untuk mencari kebenarannya. Selama dalam karirnya ada 2 jenis klien yang dihadapi Goodman, yaitu bertanggung jawab dan mau bekerja sama, dan yang kedua merasa lebih pintar dari dirinya, tetapi berharap Goodman bisa memenangkan kasusnya. Dan si Doria ini adalah tipe yang kedua. Goodman menjelaskan bahwa kebenaran butuh pengorbanan, serta Doria tidak lebih pintar dari dirinya. Lalu Goodman menunjukkan sebuah foto dan bertanya apakah Doria yakin bahwa saksi baru tidak tahu tentang hal itu, dan juga apakah Doria tahu orang yang ada di kamar hotelnya. Dengan tegas Goodman memperingatkan berhentilah untuk berbohong. Doria pun mulai terbuka. Semuanya dimulai sekitar 3 bulan yang lalu. Pada waktu itu Doria mendapat telepon dari istrinya dan ia mengaku sedang menyelesaikan sebuah pekerjaan di Paris. Dan ia mengaku akan segera cepat pulang. Rupanya Doria sedang bersama Laura yaitu selingkuhannya dan mereka sudah terlambat akan pergi ke bandara. Di dalam perjalanannya, Doria lebih memilih jalan pintas ketimbang jalan utama karena untuk menghemat waktu. Di sini Doria sudah sadar akan perbuatannya. Ia ingin mengakhiri hubungan gelapnya bersama Laura. Karena yang mereka lakukan adalah hal yang salah, masing-masing dari mereka ini sudah memiliki pasangan. Tiba-tiba ada seekor rusa melintas dan mengakibatkan sebuah kecelakaan. Kedua pasangan ini selamat, tetapi ada lagi mobil lain dalam insiden itu. Mereka pun mengeceknya, namun naas, si lelaki di dalam mobil tadi sudah tak bernyawa. Saat Doria akan menelpon polisi, ia ditahan Laura karena jika menghubungi polisi maka hubungan mereka bisa terbongkar.
Selain itu, tidak ada saksi dan semua akan baik-baik saja, keluarga Doria bahkan karirnya. Mereka pun berencana untuk segera pergi dari TKP, namun sayang mobilnya mengalami kendala, sehingga tidak bisa di-starter. Secara bersamaan, ada mobil lain yang datang. Saat sedang panik, Laura mempunyai ide. Ia menidurkan si mayat dan mengambil sebuah buku di dalam mobilnya. Lalu dengan berpura-pura mereka menjadi dua orang yang mengalami insiden kecelakaan. Si mobil tadi pun datang dan supirnya bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan, namun Laura rasa mereka bisa mengatasinya. Tak diduga ponsel si lelaki yang sudah wafat berdering. Dengan berpura-pura Laura mengangkat teleponnya, dirasa baik-baik saja si lelaki tadi pun pergi. Karena sudah ada saksi, Laura berniat menyingkirkan mayat itu meski sempat diperdebatkan dengan Doria. Mereka pun membagi tugas di mana Laura akan tetap di sana untuk meminta bantuan, sementara Doria yang akan mengurus mayatnya. Dan jika semua sudah dibereskan, mereka berdua memutuskan untuk tidak bertemu lagi. Nah, si Doria ini menyesalinya jika saja ia tidak bersama Laura waktu itu dan tidak ketiduran. Mungkin ceritanya akan lain. Lalu Goodman menanyakan dikemanakan mobil dan mayat lelaki itu. Setelah 1 jam mengemudi, Doria berniat akan menenggelamkan mobil itu berserta pemuda di dalamnya. Ia sempat dikagetkan oleh suara ranting yang terinjak rusak. Insiden itu adalah sebuah kecelakaan dan di antara dua pilihan, Doria lebih memilih menyelamatkan kehidupannya. Setelah itu, ia menghubungi Laura dan memberitahukan posisinya dengan ponsel prabayar. Kini giliran Laura yang menceritakan setelah ditinggalkan Doria. Ia sempat menelepon bantuan mobil derek tetapi ia mengurungkan niatnya. Lalu datang sebuah mobil menepi dan menghampiri Laura. Lelaki parubaya turun dan menanyakan keadaan Laura, dan Laura menjelaskan mobilnya kehilangan daya setelah menabrak seekor rusa. Si lelaki tadi bernama Thomas Garrido, dan ia tahu tentang mesin sehingga menawarkan bantuan kepada Laura. Setelah dicek, kemungkinan sensor motornya rusak dan untuk memperbaikinya membutuhkan waktu beberapa jam. Karena tak ada pilihan, Laura menerima tawaran Garrido untuk memperbaiki mobil Laura di rumahnya. Dalam perjalanan, Laura mengaku tinggal di Barcelona dan ia memiliki sebuah toko buku, serta namanya diubah menjadi Raquel. Garrido menceritakan sedikit kisahnya bahwa ia dan istrinya suka teater, tapi akting istrinya lebih bagus daripada dirinya. Tetapi sekarang istrinya bekerja di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tiba-tiba suami Laura menelponnya dan menanyakan apakah ia sudah terbang dari bandara dan sang suami akan berniat menjemputnya, namun Laura menolak. Setibanya di rumah Radigo, Elvira selaku istrinya menyambut mereka, dan di sini Elvira melihat bekas darah di tangan Raquel, namun Raquel berdalih bahwa itu adalah darah rusa. Setelah mencucinya, mereka berbincang tentang keluarga, yang dimana Elvira mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Daniel. Secara bersamaan, Elvira menerima sebuah panggilan dan menunjukkan foto anaknya kepada Raquel, yang ternyata itu adalah si lelaki yang mengalami insiden bersamanya. Elvira mendapat telepon dari teman Daniel yang menanyakan keberadaannya. Ibunya merasa aneh karena ia pamit pergi untuk menemui temannya itu. Saat mereka akan menelepon ponsel Daniel, Laura menjadi panik. Ia sadar ponsel Daniel terbawa olehnya. Saat telepon itu berdering, ia menyembunyikannya di bawah bantal sofa. Mereka merasa aneh karena Daniel tidak pernah pergi tanpa ponselnya. Karena panik dan terburu-buru, Laura pun pamit untuk pergi. Untuk menghilangkan jejaknya, Laura memiliki ide. Mereka menjual mobil di tempat pembongkaran dan berjanji tak akan saling bertemu lagi. Saat Doria sampai di kota, ia melaporkan bahwa mobilnya telah dicuri dan berpura-pura baru kembali dari Paris, dan begitulah ia menceritakannya kepada suaminya. Ia pun singgah untuk beristirahat di apartemen kota. Nah, si Doria ini sudah 10 tahun bersusah payah mendaki ke puncak kesuksesannya, tetapi dalam sekejap ia bisa kehilangan segalanya akibat insiden itu. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor untuk mempersiapkan invasi Go Global Tech Media ke Asia, dan akan terasa aneh jika dirinya tidak hadir. Sebelum pulang ke rumahnya, ia mencoba menjernihkan pikirannya agar bisa bersikap tenang di hadapan istri dan putrinya. Dan saat semua berjalan lancar, berita hilangnya Daniel muncul di TV. Dari raut wajahnya, ia bisa merasakan kesedihannya. Setelah kejadian itu, Doria bertekad bahwa itu akan menjadi kesalahan terakhirnya. Tiba-tiba ada telepon masuk dari informan Goodman yang memberitahukan bahwa saksi penuntut telah tiba di pengadilan.
tapi belum ada kabar siapa orangnya. Doria pun meminta untuk menghubungi Felix untuk meminta saran karena jasa penuntut segera membuka kasusnya. Felix pun meminta rincian secara tertulis kepada Goodman dan sisanya terserah dirinya. Setelah itu Goodman meminta melanjutkan ceritanya yang dimana Goodman tahu ada polisi yang datang ke kantornya Doria. Doria pun heran kenapa ia tahu padahal tidak ada catatan tentang itu, tetapi ia pun melanjutkan ceritanya. Polisi menanyakan tentang pemuda yang hilang dan saat bersamaan ayah si pemuda membawa seorang gadis ke rumahnya dan polisi menanyakan apakah Doria mengenali sketsa gadis itu. Polisi mencurigai si gadis yang menabrak rusa, tetapi di sana ada bekas tabrakan dan plat mobil yang dibawa adalah milik Doria. Felix memberitahukan bahwa kliennya kehilangan mobil di parkiran pada akhir pekan lalu. Dirasa sudah beres, Felix menanyakan kepada Doria apa yang telah ia sembunyikan. Doria pun menceritakan perselingkuhannya dan ada hubungannya dengan kejadian itu. Felix selaku pengacaranya akan membantu menyembunyikan masalah kliennya. Lalu Goodman berkata Felix berhasil menempati janji pertamanya, tetapi tidak dengan janji keduanya. Sumber Goodman menemukan nama Doria di arsip kepolisian, dan ia khawatir jasa penuntut juga menemukannya. Selain itu, bagaimana jika polisi tahu bahwa Doria mengenal wanita yang sedang dicari? Goodman juga tahu bahwa Doria pernah menghubunginya dan Doria mengakuinya. Ia menghubunginya menggunakan telepon umum. Ia pun bercerita kembali bahwa Laura takkan berhenti sampai keinginannya terpenuhi dan Laura akan melakukan itu untuk mendapatkan dirinya. Doria melihat berita bahwa menurut hasil investigasi terbaru, Daniel berpura-pura menghilang untuk melarikan diri. Menurut sumber kepolisian melaporkan adanya aliran dana 50.000 euro di rekening Daniel dari tempatnya bekerja, di mana ia bekerja di bank. Lalu Doria menghubungi Laura dan mereka bertemu di sebuah warung siap saji. Tanpa diduga, Laura membawa dompet Daniel saat ia memasukkannya ke dalam bagasi untuk berjaga-jaga siapa tahu bermanfaat di kemudian hari. Setelah kejadian itu, suami Laura bekerja di rumah dalam beberapa hari dan ia adalah seorang karyawan bank. Saat ada kesempatan, Laura menjalankan aksinya untuk mengakhiri semua kasusnya. Ia mentransfer sejumlah uang ke rekening Daniel dan sekarang Goodman tahu profesi Laura. Menurut Doria, Laura itu sangat licik. Kembali ke cerita, Doria menentang perbuatan Laura yang membuat Daniel sebagai kriminal, dan si Laura ini juga punya bukti foto bahwa Doria tidak pergi ke Paris. Pada hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Saat di puncak kesuksesannya pun semua terasa semu. Ia merasa sudah lama rusak. Hingga tiba saat di malam pesta perayaan kesuksesannya, ada seorang reporter yang mengenalinya dan ingin mewawancarainya. Rupanya reporter itu adalah Rodrigo yang menyamar. Ia menyangkal bahwa anaknya bukan pencuri dan ia tidak kabur, melainkan sudah mati. Pada saat di kantor polisi, pada waktu itu mereka juga ada di sana. Mereka menceritakan bahwa anaknya masih menggunakan ponselnya tak lama sebelum wanita itu datang. Jadi mustahil ponselnya ada di rumah. Mereka yakin wanita itu tidak sendiri karena ia menyesuaikan kursinya sebelum memasukkan gigi. Garrido tahu si wanita sedang berbohong. Saat Garrido meminjam korek api seolah-olah ia teringat sesuatu. Lalu ia pun bercerita kembali. Setelah melihat bukti keberadaan Doria di Paris, mereka pulang hingga tiba sebuah berita yang menuduh anaknya pencuri. Hal itu membuat istrinya jadi jatuh sakit. Tapi Garrido takkan berhenti. Ia ikuti satu-satunya petunjuk yang tersisa yaitu Doria. Meski sudah menjelaskan kepada polisi tapi mereka tidak percaya. Saat itulah ia sadar kekuatan yang ia miliki adalah dirinya sendiri. Garrido terus mendesak Doria untuk mengatakan di mana mayat anaknya, hingga ia melempar korek api untuk melihat ekspresi Doria. Garrido hanya ingin mengubur anaknya dengan layak, hingga datang para penjaga untuk membawa Garrido pergi. Setelah itu Garrido pulang untuk mengurus istrinya, lalu dia pun menghilang dan Doria tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Menurut Goodman, sekarang semua kepingan mulai menyatu, 2 orang dan 2 mayat. Pembunuh selingkuhan Doria sepertinya akibat dari kematian Daniel. Tapi bagi polisi hanya ada satu pembunuhan karena mereka hanya menemukan satu korban saja, yaitu Laura Vidal, dan tersangkanya adalah Doria. Sementara itu di sisi lain Garrido dan istrinya menduga bahwa Doria dan Laura pelaku kematian putranya. Sekarang mereka menerka-nerka kesimpulan teka-teki ini, serta hal yang aneh yang dimana pembunuh Laura di hotel lenyap seperti sihir.
Doria lupa menyebut si lelaki yang menghampirinya waktu itu, tetapi Goodman menyangkal atas dasar apa atau motif si lelaki itu untuk mengatur pertemuannya di hotel. Dan Doria menjawab, ia memeras dirinya. Ia pun menceritakan bahwa waktu itu ia mendapat sebuah amplop yang bertulis Daniel. Di dalamnya ada foto dan rekaman suara. Yang dimana isi rekaman itu suara lelaki yang mengetahui kejadian dan perselingkuhannya, dan ia mengancam serta meminta uang sebesar 100.000 euro. Doria dan Laura pun diarahkan untuk bertemu dengannya di sebuah stasiun. Goodman memotong ceritanya bagaimana si lelaki itu tahu lokasi rawa tersebut, dan Doria memberitahukan tentang suara ranting yang diinjak rusa. Dan itu tidak mungkin karena rusa, sepertinya si lelaki itu melihat hal yang mencurigakan dari Doria dan Laura, sehingga ia membuntuti mereka. Tetapi Goodman rasa Doria hanya mengarang cerita tentang lelaki yang memeras itu. Banyak hal ganjil dari SMS, uang yang berserakan hingga masuk dan keluar ruangan bagai hantu. Semua cerita Doria hanya akan menghancurkan dirinya. Kini giliran Goodman yang menceritakan versinya sesuai informasi yang Doria ceritakan. Di mana waktu di stasiun telepon umum berbunyi dan Laura yang mengangkat teleponnya. Mereka disuruh pergi ke hotel dengan kamar yang sudah dipesan. Serta Laura disuruh meninggalkan ponselnya di tempat itu. Sesuai aba-aba mereka pun naik ke kereta. Setelah sampai, Laura menanyakan reservasi kamar yang dipesan dan itu atas nama Doria. Lalu Laura masuk dan membakar rekaman serta foto tadi. Setelah menunggu, Doria mendapat SMS dari ponsel Laura yang ditinggalkan dan mereka menyadari bahwa itu adalah jebakan. Tiba-tiba ada sebuah serangan dan pelakunya adalah Garrido. Doria merasa terkejut. Apakah mungkin pelakunya adalah Garrido? Goodman rasa itu adalah skenario yang bagus untuk mempertahankan kasusnya. Cerita ini bisa meyakinkan hakim. Garrido mempunyai motif yang kuat untuk melakukan pembunuhan itu. Tapi ini cara sempurna untuk menjebak Doria dan semua orang akan percaya Doria bersalah. Dalam sekejap ia bisa menghancurkan seluruh hidup dan bisnis Doria. Tetapi Felix mengeluarkan Doria dengan jaminan jutaan dolar. Ia berhasil meyakinkan semua orang. Dan Goodman curiga Felix menemui dirinya dan mempekerjakannya karena sudah tak mampu menanganinya sendiri. Sekarang satu-satunya cara untuk membuktikan Doria tidak membunuh Laura adalah dengan melibatkan Thomas Garrido, tapi itu berarti Doria mengakui perbuatannya terhadap anaknya. Sekarang mereka harus menjelaskan cara Garrido keluar dari kamar. Dengan perlahan Goodman menunjukkan foto polisi dari kasusnya untuk menemukan sebuah jawaban. Setelah dilihat-lihat, Doria menemukan bahwa istri Garrido ada di TKP. Menurut Goodman, Thomas Garrido telah memasang jebakan untuk Doria, mulai dari amplop yang salah ditafsirkan oleh Doria hingga mengirimnya ke stasiun. Dan soal rawa, ia sudah membaca ekspresi wajah Doria waktu itu dan Doria terjebak olehnya. Lalu Garrido melancarkan aksinya dan dibantu oleh sang istri yang bekerja di sana. Maka dari itu Garrido bisa masuk ke dalam kamar tanpa meninggalkan jejak. Garrido mengirim pesan lewat ponsel Laura. Lalu ia melumpuhkan Doria dari belakang dan menyelesaikan jebakannya dengan sempurna. Jika teori Goodman benar, maka Thomas Garrido telah menyiapkan panggung jebakan untuk Doria. Ia pun meninggalkan uang untuk memberatkan Doria serta handphone Laura dan sidik jari Doria. Tapi saat ia akan kabur, ia terpaksa lewat jendela karena ada orang yang mencurigai kegaduhan di dalam kamar. Dan ia pun bisa lolos. Sang istri dan kepolisian datang mengecek apa yang terjadi. Saat polisi sedang lengah, ia mengunci jendela yang sudah dibuka oleh sang suami. Tiba-tiba ada telepon dari informan Goodman tentang saksi yaitu pengemudi yang lewat. Untuk mengatasi ini, anggap saja Doria memang berada di Paris dan pondok itu hanya disewa oleh Laura. Jadi Doria tidak pernah ada di sana. Dan semua ide itu adalah ide Laura yang memasukkan kaburnya Daniel. Sekarang mereka harus meyakinkan hakim bahwa Doria juga adalah korban Laura dan Doria berada di hotel itu karena Laura meminta bantuannya. Jadi ayah si Daniel ini secara tidak adil telah menuduhnya sebagai pelakunya. Untuk meyakinkannya mereka harus menaruh sesuatu milik Laura di dalam mobil Daniel. Jadi satu-satunya kejahatan Doria adalah membantu Laura karena ia merasa kasihan kepadanya. Sekarang tinggal menunjukkan di mana mayat itu, karena tanpa mayat, juri takkan yakin kalau pembunuhan Laura karena motif balas dendam. Tapi menurut Doria, bagaimana cara meyakinkan jaksa padahal ada bukti yang memberatkannya, yaitu si supir yang lewat. Di sini Goodman menyangkal bahwa jaksa penuntut tidak punya saksi. Itu semua hanya akal-akalannya saja agar Doria bercerita detail kepadanya.
Seolah tidak mau kalah, Doria juga sebenarnya sudah tahu pelakunya. Bagi dia sangat mudah untuk mengenali istri Garrido yang bekerja di hotel. Ternyata Doria juga sedang mengetes Goodman apakah ia orang yang bisa dirinya percaya. Setelah itu Doria menandai tempat di mana ia menenggelamkan mobil Daniel. Tanpa diduga, Doria memberitahukan kebenaran bahwa waktu itu Daniel belum meninggal. Goodman yang mendengarnya terlihat sangat marah kepada Doria. Goodman pun mengancam bahwa nasib Doria berada di tangannya. Jika ia berkata jujur kepada hakim, maka tamatlah riwayat Doria. Goodman merasa telah dimanipulasi oleh Doria yang telah mengujinya dengan fakta yang kabur. Dan sekarang bagaimana jika ceritanya dibalik, bahwa Doria lah yang mengajak Laura bertemu. Serta ia mengambil dompet Daniel dan meminta bantuan orang lain agar ia bisa aman tanpa meninggalkan jejak. Bukan hanya itu, semua rencananya adalah inisiatif Doria dan ia memaksa Laura untuk membantunya melakukan kejahatan. Menurut laporan medis, setelah kejadian itu Laura mengalami serangan panik yang parah. Dan karena itulah membuat cerita Doria tak masuk akal. Laura menanggung rasa bersalah sampai ia sadar ada satu cara untuk menebus kesalahannya. Ia pun memberitahukan orang tua Daniel yang sebenarnya. Lalu Laura pergi ke hotel tempat ibu Daniel bekerja dan memberitahukan Doria kalau pengemudi waktu itu tahu perbuatan mereka. Untuk meyakinkan Doria, si pengemudi memerasnya. Saat menunggu di hotel, Laura mengatur waktu pengiriman SMS sebagai tindakan perlindungan. Jadi si Doria lah yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Saat dirinya menerima SMS terprogram, Doria sadar telah jatuh ke dalam perangkap. Jadi rencana Laura ingin menyerahkan diri kepada polisi dan memberitahukan di mana mayat itu ditenggelamkan. Doria dengan gelap mata, ia pun mengeksekusi Laura. Ia pun terjebak di kamar dan tak bisa keluar. Maka dari itu Doria mengarang cerita berbelit-belit untuk menutupinya. Inilah alasan kenapa Thomas dan istrinya tidak ke pengadilan kasus ini, karena mereka tahu Doria takkan memberitahukan mayat anaknya dan tanpa mayat sulit untuk membuktikan pembunuhan. Dan si Doria ini menghalalkan cara agar tetap bebas. Setelah itu, Goodman menunjukkan Radigo yang rupanya menyewa tempat di seberang apartemen miliknya untuk mengawasi dirinya. Radigo tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan polisi dan ia ingin melawan Doria sendiri. Goodman pun bercerita bahwa saat Thomas dan istrinya tiba di hotel, mereka melihat Laura telah mati. Hal itu membuat mereka sadar apa yang terjadi. Dan mereka mempelajari musuh dan sabar menunggu. Thomas Garrido menjadi bayangan Doria mengawasi dan mencatat semua koneksi Doria. Tentu saja ia juga mengawasi Goodman. Sekarang Doria sadar bahwa Radigo yang telah membawa Goodman ke tempatnya. Dialah yang selama ini memberi Goodman petunjuk tentang Daniel. Saat Doria mempertanyakan foto itu, Goodman memberitahukan bahwa foto itu adalah editan. Dan istri Radigo pada saat itu sedang libur, ia ke sana hanya untuk menemui Laura. Tanpa diduga, Doria mengakui bahwa ialah yang membunuh Laura. Lalu telepon berbunyi, dan itu dari Felix. Goodman rasa telepon itu penting. Ia ingin izin keluar untuk menjernihkan pikirannya sejenak. Doria pun menghubungi Felix dan Felix sudah memberikan uang tutup mulut kepada pengendara waktu itu. Lalu mereka berbicara tentang Goodman dan Doria rasa ia sangat hebat. Doria sudah menceritakan semuanya kepada Goodman. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghambat pembicaraan mereka yang berasal dari pulpen milik Goodman. Di sisi lain dengan tergesa-gesa Goodman meninggalkan tempat Doria. Seolah-olah tersadar akan sesuatu, Doria mengecek semua dokumen milik Goodman. Yang ternyata semuanya kosong. Telepon Doria mati juga karena Goodman. Bukan hanya itu, obrolan mereka telah disadap dan direkam oleh Radigo. Benar saja, Goodman adalah istri Radigo yang menyamar. Dengan bakat akting teaternya, ia bisa membongkar fakta yang tersembunyi. Dengan gerak cepat, mereka menghubungi polisi dan saat bersamaan Virginia Goodman yang asli datang. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini bagus banget. Pokoknya kalian harus nonton versi fullnya. Dan bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.